Salvete, selamat jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Latin. Pada bagian ini kita akan mendalami pelajaran 1 bagian ketiga. Sumber kita masih pada buku Elementa Linguae Latinae Liber Primus. Pada bagian ini kita masih akan melanjutkan tema tentang predikat atau kata kerja dalam bahasa Latin. Predikat atau kata kerja dalam bahasa Latin yang mau kita bahas pada bagian ini lanjutan dari tema pada video sebelumnya. Kalian bisa lihat di link yang disediakan. Tidak selalu suatu kata benda menjadi subjek kalimat seperti pada materi sebelumnya. Sering, subjek atau pokok kalimat berbentuk kata ganti orang. Misalnya, saya, ia, kamu. Subjek semacam itu juga dinyatakan melalui akhiran sebutan atau predikat. Kita perhatikan perubahan akhiran-akhiran pada predikat dalam kalimat ini. Reginam laudo. Saya memuji ratu. Reginam laudas. Engkau, Anda, memuji ratu. Reginam laudat. Ia memuji ratu. Reginam laudamus. Kami, kita memuji ratu. Reginam laudatis. Kamu, Anda, kalian memuji ratu. Reginam laudan. Mereka memuji ratu. Silakan hafalkan istilah berikut ini. Bagian kata kerja atau predikat yang berubah adalah akhiran yang menyatakan siapa yang memuji. Bagian tetap yang tidak berubah disebut akar kata kerja atau predikat. Dalam hal ini, pada kalimat yang di atas, akar kata kerjanya adalah lauda. Maka, yang menjadi kesimpulan sementara ini, dalam bahasa Latin, subjek menentukan akhiran dari predikat atau kata kerja. Sebaliknya, predikat memberi keterangan tentang siapa atau apa subjek kalimatnya. Kita coba lihat tabel ini. Ini berkaitan dengan penjelasan atas kalimat yang tadi kita coba lihat. Ada 3 kelompok persona atau subjek yang dibedakan dalam 2 golongan. Pertama, tunggal, lalu yang lain adalah jamak. Persona pertama atau subjek pertama, saya. Maka akhirannya untuk kata kerja O. Jika persona pertamanya itu jamak, maka kalau tadi yang tunggal adalah saya, jamaknya adalah kami atau kita. Maka akhiran untuk kata kerjanya adalah mus.
persona kedua tunggal, yaitu engkau. Maka akhiran kata kerja dalam bahasa Latin adalah es. Sedangkan untuk persona kedua jamak, artinya kamu, maka akhiran pada kata kerja atau predikat dalam bahasa Latin adalah tis. Persona ketiga tunggal, yaitu ia. Untuk predikat atau kata kerja diberi akhiran t. Sedangkan persona ketiga jamak, yaitu mereka, maka predikat atau kata kerja dalam bahasa Latin diberi akhiran nt. Perhatikan beberapa catatan berikut ini. Huruf A pada akhir kata kerja dihilangkan di depan atau di muka akhiran O. Ini khusus dalam persona pertama tunggal. Maka dari kata yang tadi, reginam, laudo, akhiran A diganti O. Yang kedua, akhiran untuk persona ketiga, ia dan mereka, sama dengan akhiran ketika subjek atau pokok kalimat adalah suatu kata benda. Misal, laudat, ia memuji, yang akhiran predikatnya sama dengan puella laudat, gadis memuji. Perubahan akhiran kata benda dan kata kerja sesuai dengan daftar kelompok kata benda dan kata kerja. Ini istilahnya disebut tasrif. Sedangkan aktivitas mengubah akhiran sesuai dengan daftar tersebut, ini disebut dengan menasrifkan. Jadi beda ya. Tasrif bukan tafsir. Menasrifkan bukan menafsirkan. Ada beberapa latihan. Coba tasrifkan predikat atau kata kerja dalam kalimat berikut ini. Ada 5 kalimat. Pertama, teram aro. Kedua, puelam foco. 3, incolam amo. 4, reginam adiufo. 5, agricola teram arat. Silahkan tuliskan dalam buku latihan kalian tasrif atas 5 kalimat ini. Bagian yang tadi silahkan dihafalkan antara tasrif dan menasrifkan. Berikut ini saya berikan contoh pengerjaan latihan menasrifkan tadi. Saya ambil contoh kalimat yang pertama tadi. Teram aro. Kalian harus menasrifkan kalimat ini ke dalam tasrif kata kerja. Teram aro, saya membaca. Teram aras,
Engkau membajak tanah. Teram Arat. Ia membajak tanah. Teram Aramus. Kita membajak tanah. Teram Aratis. Kamu membajak tanah. Teram Aran. Mereka membajak tanah. Dari contoh ini, untuk kalimat yang lain, kalian harus mengubah predikatnya berdasarkan persona yang tadi sudah kita bahas. Ada 3 kelompok persona. Lalu dari 3 itu ada 2 jenis, yaitu tunggal dan jamak. Maka silahkan ubah predikatnya. Mari kita menghafalkan kata-kata berikut ini. Silahkan dihafalkan. Ini bagian kosakata. Filia, anak perempuan. Ornat, menghiasi. Mensa, meja. Parat, menyediakan. Victoria, kemenangan. Narat, menceritakan. Cena, makan malam. Delektat, menyenangkan. Sekali lagi silahkan dihafalkan kosakata ini beserta artinya. Selanjutnya, berdasarkan kosakata yang sudah dihafal tadi, silahkan terjemahkan kalimat-kalimat berikut. Pedomannya, lihat kata-kata yang harus dihafalkan tadi. Silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Saya memuji anak perempuan. Engkau menghiasi meja. Ia membajak tanah. Saya bercerita. Engkau menyediakan makan malam. Ia memanggil gadis. Kemenangan menyenangkan ratu. Ia menginginkan bunga mawar. Saya membantu penduduk. Kemenangan membebaskan penduduk. Jadi ada 10 kata yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Silahkan terjemahkan ini di buku catatan kalian atau buku latihan juga. Setelah menerjemahkan, maka silahkan mengubah subjeknya. Jamakkan subjek dari kalimat yang sudah kalian terjemahkan tadi. Jadi 10 kalimat yang di atas ini itu subjeknya tunggal. Maka kalian harus mengubah subjek dari 10 kalimat yang di atas ini ke dalam bentuk jamaknya. Ingat, perubahan subjek akan berpengaruh juga pada kata kerja. Latihan mengubah subjek ini juga dituliskan di buku latihan, lanjutan dari 10 kalimat yang kalian terjemahkan tadi. Baik, demikian materi dan latihan
pada bagian ini. Selamat belajar. Terima kasih. Salvete.